Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di Pastoral Note minggu ini. Ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Di dalam Matius pasal 4 diceritakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Dalam terjemahan yang lain, di dalam Matius pasal 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku akan mengajar kalian menjala orang." Jadi Yesus mengajak Simon yang juga disebut Petrus dan saudaranya Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus. Yesus berkata, "Mari ikut aku dan aku akan mengajar kalian untuk menjadi penjala manusia." Jadi ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, mereka bukan langsung menjadi penjala jiwa, tetapi mereka hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, menyaksikan apa yang Yesus lakukan, menyaksikan pelayanan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus ketika ada di dunia bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus berkata, "Aku akan mengajar kalian." Sebelum menjadi penjala jiwa, sebelum menjadi penjala manusia, murid-murid Yesus ini belajar dari Yesus. Mereka belajar mengenal pribadi Yesus. Mereka belajar bagaimana Yesus melayani banyak orang. Di dalam ayat berikutnya, di ayat yang ke-23 dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi murid-murid Yesus yang sudah dipanggil Yesus ini, yang sudah diajak Yesus mengikut dia, dan Yesus akan mengajar mereka, murid-murid ini menyaksikan bagaimana Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Mereka melihat bagaimana Yesus memberitakan Injil, bagaimana Yesus menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus ingin sebelum murid-murid yang dipanggil ini melakukan seperti apa yang dia lakukan, murid ini belajar dari dia. Demikian juga Yesus ingin kita juga belajar dari dia. Karena kita punya panggilan, kita punya amanat dari Yesus yang harus kita kerjakan. Tetapi sebelumnya Yesus ingin kita belajar dari dia. Kita belajar mengenal firman Tuhan, kita belajar mengenal pribadi Tuhan, kita belajar mengenal kasih Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Seperti murid-murid itu berjalan bersama dengan Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Yesus ingin juga kita belajar dari dia. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan yang erat dengan dia. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan. Menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia berbicara juga. Bagaimana kita melakukan mandat yang Tuhan berikan. Karena kemudian sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengulangi lagi apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi panggilan murid-murid itu sebagai seorang penjala manusia. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Yesus mengkonfirmasi lagi kepada murid-muridnya bahwa mereka ini sekarang akan menjadi penjala manusia. Mereka diutus oleh Tuhan untuk meneruskan apa yang sudah Yesus lakukan di bumi ini, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan, memperkenalkan Injil keselamatan, dan kemudian membaptis mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi ketika Yesus naik ke surga dan murid-murid ini harus melanjutkan amanat agung Tuhan, melakukan amanat agung Tuhan, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu." Dan seperti kita tahu melalui Roh Kudus-Nya yang menolong, menjadi penghibur, menjadi pembimbing, penuntun dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 juga dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu sembuh." Ini yang Tuhan ingin nyatakan melalui kehidupan murid-murid ini sebagai penjala manusia. Jadi dalam melakukan tugas mereka sebagai penjala manusia, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-murid ini, sehingga mereka bisa menggenapi amanat agung Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka bisa melakukan jauh lebih besar daripada apa yang sudah lakukan di bumi ini. Karena Yesus berkata di dalam ayat yang ke-17 tadi, mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak celaka. Dan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ada banyak tanda-tanda ajaib yang akan menyertai pelayanan murid-murid ini sebagai penjala manusia. Demikian juga ketika kita dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya saat ini, Yesus juga punya amanat yang sama, mandat yang sama kepada kita orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan. Dia mengutus kita untuk menyatakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan tentang keselamatan, menceritakan bahwa ada juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Yesus mengutus kita menjadi penjala manusia. Setelah kita belajar dari Yesus, kita juga memuridkan, belajar, dan kemudian mengajar orang untuk percaya kepada Yesus. Dan kemudian Yesus berkata ada tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan kita. Dalam kita menjadi penjala manusia, kita menjalankan amanat itu, kita juga diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Menjadi penjala manusia juga berbicara tentang menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Dia rindu supaya semua diselamatkan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kerinduan Yesus. Kerinduan Yesus adalah semua orang percaya kepada Dia dan diselamatkan, bertobat, tidak binasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus tidak ingin manusia ini binasa. Yesus tidak ingin manusia ini mendapatkan penghukuman kekal. Karena itu Dia mengutus kita. Dia memakai hidup kita. Dia memakai kita. Dia memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dan ketika kita menjalankan tugas kita menjalankan mandat dari Tuhan, itu berarti kita menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya setiap orang bisa percaya kepada Yesus. Setiap orang mengenal Yesus. Setiap orang percaya kepada Yesus dan tidak binasa.
Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ini jadi kerinduan Tuhan dan juga bisa menjadi kerinduan kita. Supaya orang-orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang tinggal dengan kita, orang-orang yang setiap hari kita jumpai, itu mendapatkan kebenaran. Mereka diselamatkan, mereka menemukan jalan keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau merelakan diri kita menggenapi panggilan Tuhan? Ketika Tuhan memanggil kita, ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita mengenal isi hati Tuhan, betapa kerinduannya Dia supaya orang-orang diselamatkan, termasuk kita. Ketika kita sudah diselamatkan, Dia ingin juga keluarga kita diselamatkan. Dia ingin juga orang-orang yang di sekitar kita diselamatkan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui kasih kita, melalui apa yang kita kerjakan, menjadi kesaksian yang hidup sebagai penjala manusia. Biarlah kita semua bisa mengerti dan menggenapi amanat agung Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.